Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Bibi dalam belajar IPA Biologi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat belajar untuk meraih cita-cita. Anak-anak, kali ini pertemuan kedua dalam bab sistem gerak pada makhluk hidup dan manusia. Kalau kemarin kita sudah bahas tulang sebagai alat gerak pasif, nah sekarang kita bahas otot. Otot nama lainnya daging. Ya, jadi daging kita adalah otot. Kalau anak-anak mana ototnya? Biasanya menunjukkan pembuluh darah yang warnanya biru atau merah. Itu bukan otot melainkan pembuluh darah. Nah, otot ini dikatakan sebagai alat gerak aktif karena dia mampu menggerakkan tulang. Sehingga tulang kemarin dikatakan sebagai alat gerak pasif. Tulang bisa bergerak karena digerakkan otot. Nah, sekarang kita bahas macam-macam otot pada tubuh manusia. Ada 3 macam. Ada otot polos, ada otot lurik atau disebut otot rangka, dan ada otot jantung. Otot polos dikatakan polos karena kalau dibuat irisan kemudian diamati di bawah mikroskop itu warnanya polos. Tidak ada daerah tergelap, terangnya ini tidak ada. Jadi polos. Kalau misalnya warnanya merah muda ya merah muda semua. Kalau warnanya ungu ya ungu semua. Gitu. Ya, ini dikatakan polos. Dia punya ciri bentuknya gelendong. Jadi gelendong itu tengahnya menggembung ini, ya, menggembung, karena ujungnya meruncing. Ini ujungnya meruncing. Gitu. Kemudian dia punya inti satu letaknya di tengah. Ini inti sel. Ya. Kerjanya secara tak sadar. Artinya tak sadar tidak berdasarkan perintah otak. Jadi tanpa berdasarkan perintah otak. Contohnya ada pada lambung. Ketika kita habis makan, kemudian kalau misalnya kenyang kita tertidur, maka lambung tetap bisa bekerja untuk mengunyah makanan. Ini contohnya lambung. Itu otot polos. Nah, otot polos ini punya 2 nama, yaitu polos tadi karena tidak ada daerah gelapnya, hanya terang semua, dan disebut juga otot tak sadar karena kerjanya tanpa berdasarkan perintah. Yang kedua adalah otot lurik atau disebut dengan otot rangka. Nah, mengapa disebut lurik? Karena kalau dibuat irisan, diwarnai dan diamati di bawah mikroskop, itu warnanya lurik-lurik. Jadi ada daerah gelap, ini daerah gelap, daerah gelap, daerah gelap, dan ada daerah terang. Ini terang, ini terang. Jadi daerah gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini berselang-seling sehingga kelihatan lurik. Gitu. Sehingga dikatakan otot lurik. Dia punya ciri tadi lurik-lurik ya warnanya. Kemudian bentuknya sekarang, bentuknya silinder memanjang, jadi seperti serat gitu. Ya. Kemudian intinya banyak tapi di tepi. Ini intinya di tepi. Ya. Kemudian kerjanya secara sadar. Artinya sadar berdasarkan perintah otak. Misalnya otot pada kaki gitu. Ya. Kemudian dia disebut juga otot rangka karena dia dalam tubuh kita itu melekat pada tulang atau rangka. Itu ciri dari otot lurik atau otot rangka. Nah, yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini bentuknya sama dengan otot lurik, tetapi dia bercabang.
ini bercabang. Jadi bentuknya silinder memanjang, serat, tapi ada cabangnya ini cabangnya. Kalau lurik kan tidak ada cabangnya gitu. Kemudian sama lurik-lurik, jadi ada daerah gelap, terang itu berselang-seling. Intinya banyak tapi di tepi, di tengah ya, intinya di tengah gitu. Ini intinya. Tuh. Kemudian kerjanya dia secara tak sadar. Jadi tanpa diperintah oleh otak, dia tetap bekerja. Misalnya ketika kita tidur, maka jantung kita tetap bertugas memompa darah. Itu otot jantung. Jadi otot jantung ini hanya ada di organ jantung. Kalau otot lurik selalu melekat pada tulang. Kalau otot polos itu letaknya di semua organ dalam tubuh kita kecuali jantung gitu. Nah, otot jantung ini punya kekhususan ya. Bentuknya itu seperti otot lurik, tetapi kerjanya seperti otot polos. Dia tidak mudah lelah. Berikutnya di sini untuk belajar macam-macam otot tadi, ada tabel perbedaan ciri otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, ini sudah saya terangkan tadi. Sekali lagi, otot polos ini punya dua nama, polos atau disebut otot tak sadar. Sedangkan otot lurik itu punya tiga nama, otot lurik, otot rangka, dan otot sadar karena kerjanya berdasarkan perintah otak. Kemudian otot jantung ini spesial, ada hanya di organ jantung saja. Berikutnya ada macam-macam kerja otot. Sebelum kita bahas macam-macam kerja otot, sebenarnya ada cara kerja otot. Jadi otot dikatakan bekerja kalau dia berkontraksi. Nah, cirinya berkontraksi itu otot memendek, ya, menggembung, dan mengeras. Itu otot yang berkontraksi. Nah, kalau otot yang sedang istirahat atau relaksasi, dia punya ciri otot itu memanjang, kemudian mengendor, jadi kendor, tidak keras, dan lembek. Itu cara kerja otot. Jadi otot bekerja itu dengan cara berkontraksi tadi. Nah, kerja otot itu dibedakan menjadi dua. Ada otot sinergis, yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Contoh, otot-otot antar tulang rusuk. Jadi pada tulang rusuk kita itu melekat otot, yaitu otot rangka karena melekat pada tulang. Nah, antar otot tulang rusuk ini dia bekerja sama, ya. Dalam hal apa? Dalam hal pada saat kita bernafas. Jadi pada saat kita menghirup nafas begini, maka otot antar tulang rusuk itu bekerja sama. Nah, ini dikatakan otot yang sinergis gitu. Ya. Contoh lagi, otot pronator teres itu di sini ya, dengan otot pronator quadratus ini dia sama-sama bekerja dalam menengadahkan. Ini gerak supinasi, kemudian menelungkupkan pronasi. Ini sama-sama bekerja, ya. Gitu. Itu disebut otot yang sinergis. Kemudian yang kedua adalah otot antagonis, yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan. Contoh otot bisep dan otot trisep. Nah, apa sih otot bisep itu? Otot bisep itu otot yang mempunyai dua tendon. Tendon itu ujung-ujung tulang, ujung-ujung otot yang melekat pada tulang. Jadi bi ini dua. Kalau tri ini tiga. Jadi trisep itu otot ujung-ujung ototnya tiga. Jadi otot yang mempunyai tiga tendon. Jadi punya ujung-ujung otot yang melekat pada tulangnya tiga. Ya.
Nah, otot bisep itu ada di mana? Ada di lengan atas bagian depan. Ini bisep. Ya. Kalau otot trisep ada di lengan atas bagian belakang ini. Itu. Nah, antara otot bisep dan trisep ini kerjanya antagonis. Ya, berlawanan. Ketika lengan bawah ini kita angkat, ini gerak fleksi namanya. Ya. Otot bisep itu berkontraksi. Coba nanti kamu praktekkan. Ini kan kamu pegang, otot bisep itu akan keras gitu. Nah, ini dia bekerja. Tapi trisepnya ini relaksasi gitu. Nah, bisep dengan trisep ini kerjanya berlawanan. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan gerak lengan bawah kita turunkan, maka otot bisep itu relaksasi, kamu pegang. Nah, ini lembek, mengendor, ya. Gitu. Kemudian memanjang. Sedangkan trisepnya dia malah berkontraksi. Itu kerja otot. Nah, ini cara kerja otot yang sudah saya terangkan tadi, ya. Bahwa otot bekerja itu memendek, mengeras, dan menggembung. Kalau relaksasi, beristirahat, itu memanjang, mengendor, dan lembek. Nah, ini gambar gerak fleksi. Ya, gerak fleksi itu gerak mengangkat lengan bawah ke atas ini. Ya, otot bisep ini berkontraksi, dia menggembung. Nah, ya, memendek, kemudian keras. Sedangkan trisepnya ini memanjang, relaksasi, gitu. Ya, ini kerja otot yang antagonis. Nah, sekarang kalau kita otot bisepnya kita rilekskan, maka lengan bawah itu akan turun. Nih, turun. Sebaliknya, trisepnya ini dia berkontraksi, memendek ini. Gitu. Nah, ini yang saya tunjukkan tendon tadi. Jadi, tendon itu ujung otot yang melekat pada tulang. Ini tendon. Trisepnya ini tendonnya ini. Kalau bisep itu ujung ototnya yang melekat pada tulang tadi ada 2. Ya, tuh. Berikutnya kita lanjut ke gangguan pada otot. Ada atrofi, yaitu mengecilnya ukuran otot karena lama tidak digunakan. Contoh, misalnya ada orang kecelakaan. Satu kaki itu patah, sehingga perlu dioperasi. Perlu perawatan dalam waktu yang lama, misalnya 3 bulan. Maka dia hanya menggunakan krek satu dengan satu kakinya lagi bisa digunakan. Nah, kaki yang tidak bisa digunakan untuk jalan karena masih dalam proses perawatan habis operasi tadi, itu bisa mengecil karena tidak digunakan. Nah, lawannya atrofi ini hipertrofi. Ya, hiper itu lebih. Nah, itu pembesaran ukuran otot karena aktivitas yang tinggi. Contoh, binaraga, ini Adira itu yang ketika dia menunjukkan ototnya, kan kelihatannya itu rengkel-rengkel gitu ya. Itu hipertrofi. Kemudian ada kejang otot atau kram. Nah, ini karena otot digunakan gerak secara terus-menerus, ya, sehingga dia lelah. Ada stiff atau kaku leher, ini otot lehernya meradang karena gerak hentakan. Ada tetanus, tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang membuat kejang otot pada rahang, pada dada. Nah, ini bisa menyebabkan kematian kalau tetanus ini kalau tidak tertangani secara benar dan cepat gitu. Ada hernia abdominal. Hernia abdominal itu sobeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut. Jadi sebenarnya otot perut itu bentuknya gumpalan-gumpalan begini sehingga ada celah. Ya, kalau celah ini renggang yang dikatakan sobek tadi, maka usus itu bisa masuk ke dalam celah tadi sehingga dikatakan melorot itu tadi. Nah, ini harus dilakukan operasi.
Nah, tugas kalian pada pertemuan hari ini, tulis kembali materi pada buku tulis kalian. Tidak perlu kamu tunjukkan ke Bu Bibi. Mengapa? Tugas ini biar kamu punya catatan apabila buku paketnya sudah dikembalikan ke perpustakaan. Itu anak-anak, sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.